Om Swastiastu, Ratu Idodane Pemirsa. Nanti Tica akan menjelaskan progres atau kegiatan hari ini di proyek ya. Nah, pertama, yang Tiang tunjukkan ini adalah rencananya akan membuat balai Meten Bandung, balai Dajo istilahnya nggih. Yang lama, niki yang lama kita bongkar kemarin seperti ini jadinya. Kita akan membuat baru seperti itu. Yang di belakang, nah yang lantai 2 ini, nah yang lantai 2 yang tunjukkan ini renovasi nggih. Jadi boleh dikatakan renovasi besar seperti itu. Ah, seperti ini. Jadi Titiang tidak akan mereview atau menjelaskan soal renovasi Balai Dajo maupun uh, rumah lantai 2 ini. Tiang akan fokus menjelaskan tentang pertama drainase, karena itu penting. Drainase itu artinya di bawah ya, aliran airnya, dan kemudian untuk sanitasi, air, limbah dari kamar mandi dan semuanya. Nah, salah satunya yang paling fokus adalah tentang kamar mandi, karena kamar mandi yang ada di sini, toilet yang ada di masing-masing room yang lama ya, kita akan nolkan. Kita akan nolkan. Beri tuh, segera tuh. Beli nah, kita akan nolkan dan kita akan buat baru. Karena kalau itu kita servis, jadi istilahnya begini, takutnya nanti takut ngetel payu kebios, gitu istilah Balinya ya. Kita tutup itu. Baik septic tanknya yang lama itu kita anggap tidak ada, kita kubur. Kita buat yang baru, nanti kita akan pakai biotank yang canggih. Nah, ya seperti ini. Boleh disem untuk biotanknya yang baru. Nah, ini yang hijau nih, itu kapasitas 6 orang lebih itu. Ah, itu biotank. Itu baru belum terpasang. Peruntukannya nanti untuk di apa ya, di center nanti. Untuk kamar mandi umum di masing-masing kamar nanti next ada. Itu akan menjelaskan bagaimana prosesnya ya. Proses apa ya, aliran baik dari kloset, limbah maupun apa ya, wastafel seperti itu ya. Biar terintegrasi. Nah, ini kebetulan di belakang ya kita bangun juga yang baru. Ini untuk rumah Nini nggih. Nah, ini. Nah, ini di tempat saya berdiri nggih, di tempat saya berdiri sebenarnya sudah ada manhole. Artinya bak kontrol sebagai center di sini nanti akan kebuang di sana di Bapak itu, Pak tukang itu. Di sana buat manhole. Terus kemudian ini senternya ini terintegrasi dengan yang lain-lain di halaman misalnya. Terus pokoknya semua di landscape. Jadi tidak ada istilahnya air itu mengalir di atas lantai, tidak ada. Dia semuanya masuk ke bak kontrol, kemudian tersenter di sini, di manhole ini. Seperti itu. Untuk pipa yang mengalirkan air itu tidak ada istilah kita bengkokkan, apalagi kita L kan, siku, tidak boleh. Harus dia lurus ya. Ketika itu nanti ada belokan, ada L yang nikung itu akan menyebabkan tersumbat. Ah, betul, sumbatan, nggih. Jadi harus lurus. Jadi dia tuh istilahnya persimpangan boleh. Di mana persimpangannya itu di manhole, di bak kontrol seperti itu. Ini sudah ada, kemudian jatuh ke ini terakhir, nggih. Terakhir di sini, ini akan dibuang di kali, sungai. Nah, ini buat yang gede ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini berapa dem, Pak? 6. Diameternya 6, ya 6 dem. Ini kategori center ini. Dari halaman, landscape, semua jatuhnya di sini. Nah, jadi ada beberapa pipa nanti akan keluar dari sini ya. Mungkin yang toilet ya. Juga ke sini masuknya. Nah, seperti itu. Untuk drainasenya. Oke, sekarang saya akan mereview yang sederhana karena pendek ini ya. Tentang toilet. Bagaimana prosesnya pemasangan biotank. Nah, seperti ini biotank. Kebetulan sudah tertanam. Okay. Bagaimana proses pemasangannya? Yuk kita bandingkan dengan yang konvensional. Ini kategorinya canggih ya. Modern. Modern itu lawannya konvensional, tradisional.
septic tank tradisional itu kita akan membuat bak, kita membuat apa ya istilahnya septic tank itu kayak bak ya, diaci bla bla bla. Nah ini nggak usah seperti ini, sudah tersedia seperti itu. Nah, kita bandingkan cara kerjanya seperti apa. Apakah ini menjamin, apakah ini kuat, canggih? Saya dengan pengalaman yang apa ya, yang sering saya lakukan, ini lumayan canggih, tidak ada masalah begitu ya. Jadi ini istilahnya recommended, recommended. Cara kerjanya seperti apa? Sederhana. Kalau kita bandingkan dengan membuat yang tradisional atau konvensional, jadi ribet. Tidak semua tukang itu memiliki ilmu itu. Pemborong aja belum tentu memiliki ilmu itu. Bagaimana sih sebenarnya sirkulasi yang benar, yang baik, tahan lama, tidak bau. Itu tidak semua bisa mengantongi. Ya semua yang tahu. Nah kalau yang ini sudah dibuat oleh ahli. Insinyur ini yang merancang, mendesain ya untuk yang modern ini tinggal pasang aja. Seperti itu, ikuti alurnya. Jadi dijamin alurnya itu benar. Baik sobat, yuk sekarang kita mulai dari toilet sekarang. Oke, ini saya masuk sekarang di toilet ya. Rencana toilet ya. Ini sudah ada pipa. Ini 4 ya. 4 Pak ya. 4 dem istilahnya ya. 4 dem memang standar seperti ini. Di sini akan kloset duduk. Itu pertama. Kloset duduk seperti ini, kita buat seperti ini. Biar aman kita tutup nih, ditutup biar aman, nggak kejatuhan luluh atau apa ya. Kita tutup di sini, kita akan membuat nanti kloset duduk. Ukurannya baik dari belakang maupun dari samping itu sudah ada standarnya. Kalau Toto misalnya atau merek Amerika itu sudah ada apa ya? Istilahnya itu juknisnya sudah ada. Dari samping minimal 40 cm. Nah, begini ya. Kalau dari belakang karena ada tangki di sini untuk airnya itu ada yang 35, ada yang 28. Silakan ikuti saja ininya petunjuknya sesuai dengan production ya. Seperti itu. Ini sudah sesuai. Oke. Kita mainnya di as. Ini kalau nggak salah ini 35 cm dari sini. Ini 40 cm dari sini. Itu sudah. Nanti kita anggap aja sebut saja kotoran ya. Kita BAB ya. Masuk di sini BAB-nya. Kemudian disiram melalui tangki ini. Nah, mengenai besaran ini nggak boleh terlalu besar. Memang dia harus 4 in. Jadi asumsinya biasanya begini, biar lancar digedein aja pipanya, itu salah. Salah, nggih. Jadi gede itu tidak menjamin lancar. Nah, seperti itu. Yang bagus adalah yang ideal. Karena apa? Karena air yang disediakan di tangki ini sudah terukur. Misalnya 7 liter, 10 liter sudah terukur. Di apa ya? Kemudian dialirkan 10 liter itu secara spontan dia akan ini mengantarkan kotor itu melalui pipa ini, jadi tidak ada yang tersisa seperti itu. Jadi nggak usah gede-gede pipanya, yang ideal itu 4 dim. Oke, saya akan jelaskan. Ini kotornya kan ke sini. Ingat, gaya gravitasi itu harus apa? Memang harus berlaku di sini. Gaya gravitasi benda itu selalu jatuhnya ke bawah. Nah, seperti itu, seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi, gravitasi ini harus berlaku. Di sini lebih tinggi kebanding dengan di sini, di ujung di sini. Nah, ini kita sebut ujung ya, di septic tank ini. Kita sebut ujung. Harus lebih rendah dia sekitar ya 5 cm, 8 cm, 10 cm boleh. Gravitasi itu tetap berlaku untuk memperlancar. Seperti itu, jangan didatarkan. Nanti kalau datarkan, takutnya ada air yang tergenang, jadi ada kotoran. Seperti itu. Maka buatlah kemiringan paling tidak 5 cm, 8 cm, 10 cm. Bebas ya. Itu alirnya nanti. BAB itu mengalir ke sini melalui pipa. Di apa istilahnya itu didorong oleh air yang sifatnya spontan dengan kapasitas 5 sampai 7 liter ya. Dia masuk ke sini. Nah, di sini masuk. Kita nggak usah utak-atik lagi di dalamnya ini. Masuk melalui inlet namanya. Ini inlet. Ada pipanya karena sudah di apa ya? Diuruk ya.
Ini ada pipa masuk di sini inlet, ya. Masuk ke sini kotornya, diolah sedemikian rupa oleh sistem di dalam. Nah, karena sistem di dalam ini istilahnya dia akan mengurai sifatnya, mengurai. Jadi ada bakteri, bakteri itu menyuburkan bakteri sehingga kotor itu terurai seperti itu. Nanti selang beberapa hari akan keluar. Nah, kotor ini tuh akan busuk dia, dibusukkan oleh bakteri. Akan keluar dari outlet namanya ini. Nah, ini disorot, di zoom. Nah, ini sudah nggak ada kotor ini masuk ya. Di plastik ini pipa, outlet. Keluar dia dalam bentuk bening. Nah, seperti itu, tidak ada kotor lagi, sudah bening dia. Kenapa bening? Di sini sudah ada sekat di sini. Mesin katakanlah, sistem ya katakanlah. Seperti itu. Air bening ini keluar, boleh ke got langsung atau ke pembuangan. Kalau memang ada got, langsung ke got, nggak usah buat penyerapan lagi. Seperti itu. Atau kalau memang ada aliran, kita buatkan alir di sini. Karena di sini saya akan membuat manhole. Manhole itu bak kontrol namanya ya. Pipa ini masuk di sini sama dengan kita anggapnya got seperti itu. Nah, kemudian ini outlet keluar nggih. Nah, ini kalau saya buka. Nah, ini ada pipa naik. Ini akan kita sejajarkan dengan lantai nanti ketinggiannya. Berapapun lantai. Ini ketinggiannya ya. Kita akan tambah lagi pipa setinggi lantai. Kemudian kita tutup. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menabur obat. Seperti tablet dia ya. Seperti tablet, tujuannya itu untuk membantu menyuburkan bakteri. Ketika bakteri itu sudah subur, jadi kotor itu cepat terurai menjadi bening. Itu prinsip ya. Ini fungsinya, nggih. Setengah ini ya, berapa dem ini Pak? Ini dua, nah. Ini 2 dem. Nanti kita tambahkan lagi setinggi lantai. Oke. Di sini lagi ada yang pipa ini. Kalau saya buka nggih. Ini ada pipa. Ini antisipasi juga kita akan angkat ini, sambung pipanya setinggi lantai. Fungsinya itu untuk penyedotan. Ya, penyedotan. Nanti kalau misalnya kita anggap penuh lah ini, bermasalah ya, kita bisa sedot. Pakai jasa-jasa sedot WC itu ya. Nah, bisa masukkan selangnya di sini, kemudian disedot, kosong lah ini. Nah, seperti itu. Ya, fungsinya ini untuk nyedot ya. Nanti akan kita pakai dop di sini, tutup setinggi lantai. Ketika bermasalah, kita buka aja, masukkan selang. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang setengah ya, 1 dem ya. Ini 1 dem lagi. Nah, karena sudah tutup, ini namanya sirkulasi udara. Jadi, wajib ini. Nanti bisa kita taruh di tempat sembunyi. Kita bentuk T di sini ya. Tempat tersembunyi. Harus ini tidak boleh kedap udara, tidak boleh di dalam. Harus ada udara. Nah, seperti itu. Inilah fungsinya udara. Jadi sederhana sekali. Dengan konsep seperti ini dijamin kamar mandi, toilet, dan semua tidak akan bau ya, tidak akan bocor. Karena sudah terintegrasi. Ini recommended banget ya. Nah, ini sistemnya. Jadi cara kerjanya sudah oke, recommended banget, kualitasnya oke, cara pemasangannya sederhana. Jadi biarkan sistem yang bekerja, karena yang membuat ini adalah ahli. Bukan Nang Dagdag, bukan Nang Cengblong, bukan Pak Putu, bukan Pak ini, bukan. Ini memiliki keahlian khusus beliau dan memiliki legalitas seperti itu, nggih. Kita percaya kepada ilmuwan. Seperti itu, kita tinggal pasang aja. Sekali lagi saya tekankan, ketika kita membuat yang tradisional, ya ilmunya itu beda-beda, pahamnya beda-beda. Bagaimana sih yang benar, sehingga terjadilah kebocoran. Kalau sudah bocor, bau. Waduh, itu berat itu ya. Mending pakai ini. Kalau kita bandingkan dengan biayanya, ini biayanya setelah saya hitung-hitung, ketika kita membuat bak ya, dan membuat penyerapan lagi, ini sekitar lagi 25% lebih hemat dibandingkan dengan tradisional. Seperti itu, Sobetan. Ya, sederhana sekali. Baik, Sobetan, semoga saja apa yang Tiang sampaikan, ini karena sudah jam 12 hampir ya, anak-anak sudah mulai ini nih kelelahan. Mungkin sebentar lagi istirahat. Yang paling penting, Sobetan, ketika semeton, nah niki Tiang bersama gue ngaji aja, Sulian di Tiang niki.
Nggih, ketika Ratu Idodane Semeton, para subscriber Suryan Titiang, dimanapun berada, yang paling penting ketika berencana membangun sangah, pura, Bali-Bali, rumah adat Bali, nggih tuh nggih, rumah modern, villa, lantai 1, lantai 2. Jadi hubungi kami, hubungi Titiang Inyoman Murdana, ya. Nomor telepon Titiang ada di deskripsi, di bawah video ini ada deskripsi ya. Klik aja, muncul di sana nomor telepon, alamat rumah, alamat kantor. Nah, seperti itu, Titiang siap melayani dari konsultasi mengenai perencanaan. Kemudian setelah konsultasi lanjut ke kamar kerja. Dari tanah kosong, dari tanah berantakan, dari rumah berantakan, saya siap. Kemudian mendesainkan. Mendesainkan tuh konsepnya Undagi Bali. Astagfirullahaladzim, nggih. Ya, Undagi Bali, Tiang, ownernya langsung. Nah, kemudian kita akan garap proyek itu ketika sudah sepaham atau sudah oke dengan kesepakatan, oke, katakanlah sepakat. Jadi kita akan aplikasikan dengan perusahaan Titiang, CP Mulia Bali Style, terintegritas dan legalitasnya jelas ya. Jadi terintegritas dengan pemerintah, ya, terdaftar di pemerintah, CP Mulia Bali Style. Jadi aman, nggih. Tim kami banyak, dari tukang bongkar sampai tukang pasang menur ada. Di Steel Bali, wah pokoknya lengkap ya, tim kami banyak, jadi jangan sukan-sukan. Pokoknya Titiang melayani dengan apa ya, ya konsepnya yadnya, begitulah. Bisnis saya berkonsep yadnya. 081337436246 itu nomor telepon Titiang ya. Ini di layar ada, di bawah di sini ada alamat, semua lengkap nggih. Baik Semeton, jangan lupa di like, di subscribe, dan kemudian di share atau bagikan. Cara yang paling sederhana itu beriannya adalah berbagi ya. Berbagi adalah konsep yadnya yang paling sederhana, yang penting bermanfaat. Tutup yang dengan Pramo Santi. Atuh Om Santi 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 Om.